Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen MK Dasar-Dasar Pendidikan, yaitu Bapak Dahlan MPD. Saya atas nama Rangkaisan Baihaqi memaparkan tentang komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses perpindahan pesan dari komunikator pada pesan atau komunikan. Komunikasi menurut para ahli. Menurut ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus pencetus teori komunikasi, Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa. Lalu menurut Webster New Colloquial Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lembaga, sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Lalu menurut Theodore M. Neukomm, suatu tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Nah, menurut Bernard Berenson dan G.A. Stigner, komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Lalu menurut Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mengaruhi perilaku penerima. Lalu menurut Raymond S. Ross, komunikasi internasional adalah suatu proses menyotir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon pemikiran yang serupa dengan yang dimaksud komunikator. Nah, komponen unsur komunikasi. Komunikator adalah individu, lembaga, struktur, kelompok, dan sebagainya yang berlakukan sebagai pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Saluran atau channel adalah melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Suatu pesan dapat disampaikan melalui sebagai media, baik surat, menyurat, radio, film, dan sebagainya. Komunikan adalah individu, lembaga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Fungsi dan tujuan komunikasi. Secara umum, suatu komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan untuk memengaruhi. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku sosial, partisipasi sosial. Kendala dalam berkomunikasi. Nah, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Adapun 4 hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan kultural atau budaya,
lalu hambatan fisik, lalu hambatan lingkungan. Ada 4 hambatan. Lalu saya akan menjelaskan yang pertama, hambatan personal. Dijelaskan di sini merupakan hambatan yang tadi pada serta komunikasi, komunikator, dan komunikan. Hambatan budaya mencangkup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan fisik. Beberapa dari gangguan fisik dapat mengganggu aktivitas komunikasi. Lalu hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Hal-hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Ketetapan bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi yang efektif. Lalu alur. Kerurutan alur, bahasa, dan informasi akan sangat berarti dalam komunikasi efektif. Budaya. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama, kejelasan, bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas. Ciri-ciri komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama, sefrekuensi, menyambung ketika berbicara, jujur dalam menyampaikan gagasan, perasaan, dan lain-lain. 2 arah, seimbang dan jelas sehingga mudah dipahami. Terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Secara lisan, menyampaikan dengan jelas maksud dan tujuan. To the point, langsung pada inti gagasan. Asertif, tidak ada tekanan dalam menyampaikan gagasan. Ramah dan bersahabat. Lalu responsif, memperhatikan keperluan dan pandangan pada orang lain. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan lain, jangan mata kita kemana saja, tapi harus to the point. Lalu faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. Latar belakang budaya. Lalu ada faktor pendidikan, lalu ada faktor situasi, lalu juga ada faktor ikatan kelompok. Mungkin sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Atas nama Rangkasan Baihaqi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.